Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Dewan Juri yang terhormat dan rekan berpikir kami dari tim Pro. Perkenalkan, saya Salsabila Asari sebagai pembicara pertama dari tim oposisi yang akan menyampaikan argumentasi saya mengapa saya tidak setuju pada mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial, yaitu influencer, dalam mensosialisasikan kebijakannya. Namun sebelum masuk ke ranah argumentasi, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyanggah poin-poin yang saya rasa sangat tidak bersesuaian pada saat sekarang ini, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, tim Pro mengatakan bahwasannya mereka melarang dalam penggunaan influencer itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Kami merasa hal tersebut merupakan sesuatu hal yang fanatik, Dewan Juri yang terhormat. Tim Pro tentu tidak banyak memahami maksud pemerintah dalam penggunaan influencer itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Tim Pro hanya memahami garis-garis besar dan tidak secara detail, Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, mengenai masyarakat yang selalu mengikuti tren influencer, Dewan Juri yang terhormat. Tim Pro mengatakan bahwasannya masyarakat selalu ikut terhadap apa yang dilakukan oleh influencer itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Namun di sini kami ingin mempertanyakan bukti apakah yang dapat memperkuat argumen tim Pro bahwa masyarakat itu selalu mengikuti, Dewan Juri yang terhormat. Contohnya saja seperti yang dicontohkan oleh tim Pro tadi, Dewan Juri yang terhormat, yaitu vaksinisasi, Dewan Juri yang terhormat. Namun di sini faktanya banyak sekali penolakan terhadap vaksinisasi itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Lalu mengenai poin yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, yaitu mengenai efisiensi dari penggunaan influencer itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat, yang akan kami bahas dalam argumen kami, Dewan Juri yang terhormat. Influencer, seperti yang kita ketahui, influencer adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain karena kapasitas yang dia milikinya. Dia memiliki banyak followers, banyak pengikut, sehingga kami percaya bahwa influencer tersebut mampu untuk menyentuh akar rumput dengan bahasa yang mudah dicerna, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, apabila tim Pro mengatakan bahwasannya penggunaan influencer itu tidak efisien karena beberapa dan lain hal, namun di sini kami menegaskan bahwasannya penggunaan influencer tersebut justru lebih efisien, Dewan Juri yang terhormat, dibandingkan dengan masyarakat yang tidak tahu atau bahkan tidak ingin tahu tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, Dewan Juri yang terhormat. Hal tersebut tentu lebih efisien dalam penggunaan influencer, sehingga masyarakat menjadi tahu atau menjadi ingin tahu terhadap suatu kebijakan tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Di mana yang sebelumnya kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang asing, dengan adanya influencer, kebijakan tersebut menjadi kebijakan yang familiar di telinga masyarakat, Dewan Juri yang terhormat. Terus yang ketiga, tim Pro mengatakan bahwasannya penggunaan influencer merupakan pengalihan bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas pejabat pemerintah, Dewan Juri yang terhormat. Namun di sini kami menegaskan bahwa tim Pro sangat salah menilai, Dewan Juri yang terhormat, karena dalam hal tersebut justru bukannya pemerintah peningkatan tanggung jawab, Dewan Juri yang terhormat. Justru hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah negara, Dewan Juri yang terhormat, di mana pemerintah itu sendiri memahami bahwasannya masa yang tujuan yang ingin pemerintah sampaikan terhadap kebijakannya tersebut akan lebih mudah disampaikan oleh influencer itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Dan di sini tim Pro juga mengatakan bahwasannya tim Pro terlalu cepat menyimpulkan bahwasannya hanya karena kasus vaksinisasi yang terjadi sebelumnya, tim Pro dengan mudahnya mengatakan bahwasannya influencer tersebut tidak layak digunakan. Namun tim Pro tersebut sangat terlalu cepat mengambil kesimpulan akan hal itu, Dewan Juri yang terhormat. Karena seperti yang kita ketahui, influencer itu sendiri merupakan pelengkap juru bicara dan juga humas pemerintah, Dewan Juri yang terhormat. Di mana seperti yang kita ketahui, juru bicara dan humas yang dimiliki pemerintah tersebut sangat terbatas, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga maka dari itu influencer dinilai mampu untuk melengkapi tugas dari juru bicara dan humas pemerintah tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Lalu mengenai penggunaan influencer itu sendiri,
sendiri Dewan Juri yang terhormat. Penggunaan influencer itu sendiri sudah tidak asing lagi, baik di kalangan dalam negeri maupun di luar negeri Dewan Juri yang terhormat. Penggunaan influencer itu sendiri sudah dilaksanakan dari tahun 2014 dan sangat marak terjadi pada tahun 2017 Dewan Juri yang terhormat. Contohnya saja, kami memberikan contoh bahwasannya lembaga Kemendikbud menggunakan influencer untuk mensosialisasikan penerimaan peserta didik baru Dewan Juri yang terhormat. Hal tersebut sangat dinilai efisien Dewan Juri yang terhormat. Karena bagi saya sendiri sebagai peserta didik, hal tersebut sangat berguna bagi saya Dewan Juri yang terhormat. Hal tersebut sangat memberikan pengaruh yang baik dan juga informasi yang akurat bagi saya Dewan Juri yang terhormat. Dengan mengetahui hal tersebut dari influencer, saya menjadi ingin tahu dan meneliti secara akurat mengenai informasi tersebut Dewan Juri yang terhormat. Contoh yang kedua, penggunaan influencer dalam rangka mempromosikan struktur pariwisata pada saat lesunya kunjungan pariwisata Dewan Juri yang terhormat. Hal tersebut sangat berguna Dewan Juri yang terhormat. Jadi apabila tim dengan cepat menyimpulkan bahwasannya untuk melarang penggunaan influencer Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut merupakan kesalahan yang besar Dewan Juri yang terhormat. Karena di sini penggunaan influencer tersebut sangat banyak Dewan Juri yang terhormat. Kita sudah menggunakan jasa influencer tersebut sudah dari tahun ke tahun Dewan Juri yang terhormat, dan hal tersebut tentu memberikan dampak dan pengaruh dan benefit yang banyak bagi negara kita Dewan Juri yang terhormat. Dan juga tidak hanya dalam sektor pariwisata, juga dalam rangka publikasi branding pariwisata melalui international online food juga menggunakan influencer Dewan Juri yang terhormat. Jadi apabila tim pro mengatakan bahwa influencer hanya menyampaikan hal-hal sederhana yang disampaikan pemerintah sehingga tidak akurat, hal tersebut merupakan hal yang salah Dewan Juri yang terhormat. Karena di sini kami menawarkan mekanisme yang telah kami berikan, yaitu setelah pemerintah mengesahkan suatu kebijakan tersebut, akhirnya pemerintah akan memberikan tugas kepada influencer tertentu yang dirasa mampu menyampaikan kebijakan tersebut yang Dewan Juri yang terhormat. Untuk contoh, influencer yang kami maksud adalah influencer yang mempunyai passion pada bidang tertentu tersebut juga Dewan Juri yang terhormat. Seperti Tompis yang seorang dokter juga pada kasus vaksinasi Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, kami percaya bahwa masyarakat Indo bisa melihat dengan baik, bisa melihat mana yang baik untuk mereka percaya dan untuk mereka ikuti Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu saya menyatakan secara mantap, tegas dan lugas bahwasannya saya sangat menolak mosi kita pada perdebatan kali ini Dewan Juri yang terhormat. Sekian, terima kasih.